sekarang sudah turun, masih dipersoalkan, disalahkan semua Jokowi terus. Sedih loh, saya sedih sekali. Jokowi itu seorang tokoh. Kita punya tokoh yang luar biasa, dia terkenal mendunia. Kenapa harus dipersoalkan dengan pribadi ini? Kok harus dimatikan karakter? Kasihan, berhenti sudah. Tidak ada keuntungan kok untuk persoalkan ijazahnya Jokowi. Indonesia tidak mau, masyarakat Indonesia di sini tidak suka dengan Jokowi. Saya terpaksa kami bawa pulang Jokowi. Kami taruh di Papua sudah. Karena kami butuh kontribusinya Pak Jokowi. Kontribusi berupa pikiran, nasihat, pandangan untuk membangun Papua secara utuh. Itu kami butuh. Maka kalau di Jakarta tidak mau masyarakat, pulau-pulau di luar dari Papua tidak mau, ya kami bawa pulang. Kami siapkan 1 jangankan hektar, kami kasih kilo untuk Pak Jokowi bikin rumah. Jokowi Widodo terkait dengan ijazah yang diduga palsu. Ini bagaimana Pak Alsyad kemudian menanggapi hal ini? Ya, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Saya betul-betul sangat sedih situasi ini. Sangat sedih. Berarti negara ini belum berhasil membangun orang Indonesia. Karena Pak ijazah itu jasa Pak Presiden Jokowi Widodo itu sudah selesai. Mau dipersoalkan dan lain-lain itu saat pencalonan wali kota di Solo atau calon gubernur DKI Jakarta atau presiden 2 periode. Nah, itu baru dipersoalkan, tidak ada masalah. Tapi sekarang sudah turun, masih dipersoalkan, disalahkan semua Jokowi terus. Sedih loh, saya sedih sekali. Karena apa? Jokowi itu seorang tokoh. Kita punya tokoh yang luar biasa, dia terkenal mendunia. Kenapa harus dipersoalkan dengan pribadi ini? Kok harus dimatikan karakter? Kasihan. Berhenti sudah. Yang masalah-masalah pribadi tidak ada keuntungan kok untuk persoalkan ijazahnya Jokowi. Saya pikir ijazah Jokowi itu sudah clear. Clear dengan apa? UGM yang keluar itu sudah menjelaskan bahwa tahun sekian Jokowi itu selesai kuliahnya. Kemudian bahkan sampai terakhir tesis pun disampaikan. Kemudian teman-teman lain yang seangkatan dengan Jokowi pun mereka bersaksi pada saat itu bahwa itu sudah mengakui bahwa teman kami. Berarti itu sudah clear. Kenapa dipersoalkan sampai dilaporkan ke pengadilan? Sangat sedih sekali. Sedih. Berhenti sudah yang begini-begini. Itu sama dengan membunuh karakter seseorang. Saya mohon, marilah teman-teman dari daerah Jakarta dan lain-lain yang tidak punya masalah, saya ajak, mari memperjuangkan keseimbangan pembangunan antara Indonesia bagian barat, tengah dengan timur. Timur kan ketinggalan jauh. Tolong berjuang, tolong suarakan. Itu ajakan saya. Sehingga keseimbangan pembangunan itu merata, kesenjangan sosial tidak akan terjadi antara timur, tengah, dan barat. Berarti ini harapannya Bapak ini adalah ketika pemerintahan yang sekarang lebih fokus untuk kepada pembangunan Papua sendiri ketimbang harus mengurusi yang bersifat pribadi terhadap Presiden Jokowi yang sebelumnya, seperti itu ya artinya ya Pak ya? Ya, Presiden Jokowi sudah selesai jabatannya. Mari kita sibuk dengan presiden yang baru. Ngapain sibuk dengan yang sudah selesai? Itu sudah clear.
Sehingga presiden yang baru, mari bangun di Papua. Di luar Papua, di Indonesia, khususnya Barat. Dari gang ke gang itu ada rumah sakit, ada klinik, ada ini, ada dokter praktek. Kita di sana. Satu kabupaten pun sulit ketemu rumah sakit. Itu satu kabupaten. Mari tolong suarakan ini, ketinggalan Indonesia Timur, khususnya daerah Papua. Tolong teman-teman media, teman-teman yang otak-atik tentang Jokowi itu, stop sudah, berhenti. Bantu kami di Papua. Toh kalau memang tidak bisa, Indonesia tidak mau, masyarakat Indonesia di sini tidak suka dengan Jokowi, terpaksa kami bawa pulang Jokowi. Kami taruh di Papua sudah. Karena kami butuh kontribusinya Pak Jokowi. Kontribusi berupa pikiran, nasihat, pandangan untuk membangun Papua secara utuh. Itu kami butuh. Maka kalau di Jakarta tidak mau masyarakat, pulau-pulau di luar dari Papua tidak mau, ya kami bawa pulang. Kami siapkan jangankan hektar, kami kasih kilo untuk Pak Jokowi bikin rumah. Kan di Karanganyar kan pakai hektar kan, kami kasih kilo, 1 kilo pun bisa. Stop mulai saat ini, stop. Jangan persoalkan itu. Ini sudah selesai. Dan dia sekarang jadi penduduk biasa. Pak Jokowi itu penduduk biasa sekarang. Sudah tidak ada lagi presiden. Oke, saya pikir begitu tanggapan saya terhadap ini. Jadi ini saya berikan tanggapan ini semata-mata. Saya tidak kenal Jokowi juga. Tapi semata-mata kepedulian kami orang Papua. Selama 10 tahun Jokowi memperhatikan kami orang Papua, dikunjungi setiap tahun 2-1 kali. Itu semata-mata itu. Kami peduli. Karena salah satu presiden yang ikut perhatikan pembangunan Papua adalah Jokowi. Kedua Gus Dur. Itu pasti dikenang di dalam hati kami orang Papua terhadap kebaikan Jokowi dan Gus Dur. Presiden lain tidak pernah datang. Kami kan pinggiran dari Indonesia. Jadi itu. Kedua, kebaikan Jokowi adalah satu, harga BBM yang beliau terapkan, dan Papua lebih murah dari Jakarta. Itu satu luar biasa. Pembangunan Papua mulai berjalan ketika Jokowi menjabat sebagai presiden. Nah, ini kami bentuk ucapan terima kasih yang kami ikut menyuarakan ini. Ya, terima kasih.